ya toh, banyak nih penonton. Nah, jadi terkadang sering sekali Pak Budi, maaf ya kepada buat oknum-oknum pendeta yang berdebat, sering sekali ketika berdebat dia hanya digiring menjadi tersangka gitu loh, ya, diinterogasi tentang Bible dan dia tidak bisa membuka ajaran dari seberang gitu loh. Padahal kondisi di sana adalah berdebat. Kalau berdebat bukan berarti hanya Bible yang mereka apa itu tadi, yang hanya Bible saja yang mereka pertanyakan terus menerus gitu. Jadi seolah-olah di situ para penonton dari kalangan kita Kristen menyampaikan seolah-olah kita itu apa ya, kalah dalam perdebatan itu, sehingga banyak orang berpikiran, lah kalau udah sekelas pendeta begini juga berdebat itu nggak ada balasan. Jadi banyak saudara kita itu Pak merasa agak risih gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Doktor Debat Lintas Agama ya, channel di mana teman-teman yang ingin belajar diskusi lintas iman akan banyak belajar dan banyak mengetahui. Pendeta Budi Asali, seorang pendeta senior, dihakimi oleh para Polikardus lantaran dianggap bahwa pendeta Budi Asali itu kalah dalam berdiskusi melawan umat muslim. Polikardus menghakimi Budi Asali lantaran dianggap Budi Asali ini mempermalukan kekristenan. Loh, kok bisa gitu? Bukankah pendeta Budi Asali ini seorang doktor teologi, seorang pendeta senior? Kok bisa dianggap mempermalukan kekristenan? Usut punya usut, ternyata gara-gara diskusi yang ditampilkan selama ini, Budi Asali yang sebelumnya tidak pernah debat secara online, sekarang mulai debat secara online, dan selalu babak belur tentunya, selalu kalah, selalu menunjukkan bahwa dia hanya bisa berasumsi. Ini membuat banyak orang Kristen resah, banyak orang Kristen malu, bahkan ada yang sampai memutuskan mualaf tentunya, lantaran melihat udah kelas pendeta senior, udah seorang doktor teologi, ternyata juga sama. Sama seperti anak sekolah minggu. Sama seperti jemaat umum. Kalau ditanya apa, hanya bisa mutar-mutar dan asumsi. Jadi, Polikardus ini tidak terima dengan sepak terjang Budi Asali. Dibilang Budi Asali ini kalah jauh. Kalah jauh dari mereka dalam menghujat. Harusnya Budi Asali ini belajar dulu menghujat, menghina, dan menista agama Islam, baru boleh masuk dalam ranah dunia debat. Kalau belum menguasai hujatan kepada Islam, mending jangan. Kan seperti itu, menurut Polikardus. Nah, ini kita dengar dulu ya. Kita dengar dulu bagaimana penghakiman yang dilakukan oleh para Polikardus kepada pendeta Budi Asali. Saya rasa gak ada masalah sesama anak Kristus itu saling apa ya, bertukar pikiran. Gini loh Pak Budi, banyak juga ya saudara kita menyampaikan dalam perdebatan Pak Budi kepada orang-orang Islam ya. Kita coba minta dengan sangat kepada Pak Budi, tolonglah kalau kita Pak Budi dalam kondisi berdebat itu ya, tolong kita juga harus mampu Pak Budi, jangan sampai kita hanya disetir sehingga perdebatan yang kita lihat kepada Pak Budi itu seolah-olah Pak Budi itu adalah bagian dari interogasi dari Muslim, gitu loh. Jadi saya hanya minta sama Pak Budi itu ya, tolonglah kalau memang kita bukanlah pendebat, ya bagus kita sampaikan firman aja gitu loh. Karena banyak sekali itu ya yang datang sama saya itu bilang, ini siapa sih Pak Budi begini gitu loh. Karena ini kan ketika Pak Budi nih lagi debat nih, ya toh, banyak nih penonton. Nah, jadi terkadang sering sekali Pak Budi, maaf ya kepada buat oknum-oknum pendeta yang berdebat, sering sekali ketika berdebat dia hanya digiring menjadi tersangka gitu loh. Ya, diinterogasi tentang Bible. Dan dia tidak bisa membuka ajaran dari seberang gitu loh. Padahal kondisi di sana adalah berdebat. Kalau berdebat bukan berarti hanya Bible yang mereka apa itu tadi, yang hanya Bible saja yang mereka pertanyakan terus menerus gitu.
Jadi seolah-olah di situ para penonton dari kalangan kita Kristen menyampaikan seolah-olah kita itu apa ya, kalah dalam perdebatan itu, sehingga banyak orang berpikiran, lah kalau udah sekelas pendeta begini juga berdebat itu nggak ada balasan. Jadi banyak saudara kita itu Pak merasa agak risih gitu loh. Kita hanya memberi itu aja lah informasi sama Pak Budi, tolonglah. Ya itu cara mereka masing-masing, rasa sukanya mereka mau cara apa. Iya, Kalau saya itu cara saya. iya maksud saya begitu Pak. Debat Oh, ini Bang Raja, kalau Bang saya Raja, bentar. Sorry ya, maaf ya Bang Raja. Ini saya kenapa? Saya pernah satu kali gara-gara rekomendasi Pak Sang, saya akhirnya melihat Pak Budi ini sama Bang Juma. Dan terus terang, ketika dia menjelaskan, itu keren. Saya terus terang keren. Kenapa? Dia tidak mubazir dan dia tepat ketika menjawab tak itu, dan jawabannya itu hampir semuanya itu sama dengan kalaupun saya ditanya pasti jawabannya sama. Satu hal yang saya katakan ya, jangan menyurutkan semangat Pak Budi walaupun Pak Budi ini dalam kondisi yang seperti itu. Percayalah, karena spirit dia memberitakan firman Tuhan, itu dia terpanggil sehingga dia menjawab perkataan Bang Juma gitu. Walau mereka tidak menerima apapun jawaban itu, saya kondisi di dalam sebagai penonton, saya merasakan hikmat yang luar biasa di dalam Pak Budi. Ya, jadi walaupun dia tidak bisa mirroring, ketahuilah itulah talenta Pak Budi. Dan sesungguhnya penginjilan yang benar itu seperti Pak Budi ini. Saya suka sekali dengan stylenya Pak Budi. Terus terang saya baru kenal ketika Pak Sang yang ngasih tahu. Itu Pak Buas, oh itu siapa? Ketika saya lihat, luar biasa. Dan karena kondisinya pun sedang tidak fit ya, kita tetap mendoakan. Tolong kita tetap support Pak Budi ini. Ya, ini memang sebenarnya pemberitaan firman Tuhan itu sampai kita menjelang ajal kita. Dengan apapun, saya percaya sekali Pak Budi ini udah luar biasa menguasai Alkitab. Saya yakin itu. Kenapa? Dari jawabannya saya tahu semua itu. Gitu ya. Kenapa saya katakan walau mereka buta, walau mereka tuli, tidak mau mendengar jawaban yang benar dari Pak Budi, ketahuilah 2-3 orang yang dibawa sebagai penonton itu diselamatkan sama Pak Budi. Sebenarnya itu yang mau kita lihat. Bukan yang ratusan orang, ribuan orang mencerca dia, tetapi 2-3 orang yang diselamatkan itu. Itulah sebenarnya tujuan kita, gitu ya. Jadi kita jangan mematahkan semangat Pak Budi. Dan Pak Budi ini tetap berapologet dan dia keren. Menurut saya dia keren. Itu dari sudut pandang saya. Jangan kita menasehati Pak Budi, kenapa? Karena Pak Budi ini memang seharusnya style dia yang harus kita tiru. Style dia yang kita tiru. Gitu. Itu dari saya ya. Yang lainnya monggo. Agatha, Ya, thank you. betul ya. Silakan. Pak Budi ini adalah pemberita Injil. Kalau berdebat, bukan kita nyerang Islam. Salah kalian kalau berdebat nyerang Islam. Tugas kita itu bukan nyerang Islam. Mana ada di Alkitab kalian disuruh nyerang Islam. Kita Betul. disuruh memberitakan Injil. Betul. Bukan disuruh nyerang Islam. Kita cuma punya waktu 2 jam. Mereka nanya, bertanyalah sebanyak-banyaknya tentang Alkitab. Kita jawab karena firman Tuhan berkuasa. Kamu nyerang-nyerang Islam, kamu apa untungnya kita kalau nyerang Islam? Nggak ada. Cuman seporot otak sama memuaskan syahwat kita doang. Yang benar ada kita memberitakan Injil. Setelah itu, serahkan kepada Tuhan, serahkan pada Roh Kudus yang akan memenangkan mereka. Saya kira itu ya, itu tugas kita memberitakan firman, bukan nyerang-nyerang Islam ya. Ya. Oke Agatha, karena saya lagi belanja, saya off dulu ya. Thank you Pak Budi, Agatha, God bless you, happy birthday Agatha. Thank you, Pak. Ya, Pak Kata, selamat ulang tahun. Ya, terima kasih Pak Budi. Karena Jadi ngeri ya teman-teman, kalian bisa lihat bagaimana hujatan demi hujatan dibuat, dilontarkan kepada Budi Asali. Ini kita bisa lihat bahwa Haleluya ya, atau Raja Debat ini memang sekarang sibuk memperingati teman-teman Kristen agar jangan lagi mau berdiskusi, jangan lagi masuk ke Komal Muslim. Kita bisa lihat, sering dia sekarang nongkrong di bawah untuk menyuruh orang-orang Kristen jangan lagi mau berdebat. Karena dia sudah lihat nih, si Haleluya ini sudah lihat. Dari hasil debat selama ini, kekristenan selalu babak belur.
para Polikardus, para pendebat Kristen selalu dipermalukan dalam diskusi. Untuk itu jangan lagi mau ditanya. Kan dikatakan seperti itu. Jangan mau diinterogasi, jangan mau digiring seakan-akan Bapak tersangka. Seharusnya Bapak hujat aja agama Islam. Diskusi yang benar menurut standar mereka adalah menghujat agama Islam. Jangan mau ditanyain tentang iman Kristen. Kalau ditanyain tentang iman Kristen, pasti mutar-mutar. Untuk itu, langsung saja. Katakan Tuhan kalian batu. Kalian penyembah batu, kan begitu. Kalian pagan, nabi kalian cabul, kan begitu. Itu yang disukai oleh Laskar Polikardus. Kalau Bapak menjawab pertanyaan tentang Kristen, itu tidak akan disukai Laskar Polikardus. Laskar Polikardus hanya menyukai kalau agama Islam dihujat. Mereka akan senang, wah ketawa, ya nabi mereka begitu, kan gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat pendeta Budi Asal ini nggak bisa menghujat, karena dia bukan penghujat. Tetapi standar di dunia medsos ini, itu memang digiring. Dan saya berkali-kali katakan, sekarang orang Kristen itu terus dipengaruhi oleh para Polikardus ini. Kita bisa lihat, sekarang yang jadi mayoritas orang Kristen di dunia medsos adalah para Laskar Polikardus. Orang-orang pembenci Islam. Memang digiring seperti itu. Digiring agar orang Kristen membenci Islam. Agar orang Kristen menyerang keyakinan Islam. Ini ngeri, teman-teman. Ya, saya nggak tahu berapa lama pendeta Budi Asali bisa bertahan. Walaupun ada juga yang muji dia ya, seperti si Agatha, Paul Jang. Nah, ini Paul Jang lebih lawak lagi. Penghujat kelas berat, tapi nyuruh orang jangan menghujat. Penghujat kelas berat, tapi mengatakan ajaran Kristen tidak mengajarkan orang-orang Kristen menyerang Islam. Ini apa-apaan ini? Ini saya rasa cuman tidak terima ya, kalau nanti dia ada saingan baru. Kita tahu Paul Jang ini kan penghujat kelas atas. Dan sekarang bermunculan penghujat-penghujat baru di Kristenan. Contohnya ada Ki Ahmad, ya, terus ada Elia Miron. Nah, ini dia takut bersaing nih. Karena sebelumnya sudah ada Wak Donat, ada Pak Bom Bom, ada Sofiatul, saingan-saingan dia yang berat, termasuk Buluku Suntur. Ini nambah lagi. Nambah lagi sekarang anak-anak muda, anak-anak baru yang jadi penghujat idola. Dia nggak mau nih Budi Asali yang udah senior juga ikut-ikutan. Nanti tambah rame saingan dia. Tambah banyak penghujat-penghujat dan donatur akan terpecah. Uang-uang donatur nanti akan terpecah kan? Mau sokong yang mana di antara para penghujat ini? Nah, untuk itulah dia mencegah Budi Asali untuk turun dalam dunia menghujat Islam. Nah, itu strategi dia lah. Dan kita nantikan saja bagaimana pendeta Budi Asali ini. Apakah dia akan berubah menjadi penghujat atau tidak? Contoh Bu Darni ya. Bu Darni kan bukan penghujat, bukan Polikardus. Tapi kemarin sempat cukup lama intens komunikasi di roomnya CP, dan mulai dia diajari untuk menghujat Islam. Nah, Ibu kalau ditanya jangan mau, Ibu harusnya yang kasih tahu ajaran Islam tuh begini, begini, begini. Ibu sampaikan ajaran Islam tuh begini, begini, begini. Nah, mulai diajarkan. Tapi setelah saya nasihati agak turun ya. Jadi mungkin teman-teman yang sering nonton di TikTok, kalian bisa lihat kalau saya termasuk intens komunikasi dengan Bu Darni. Kalau saya undang, biasa dia langsung masuk. Dia cukup menghargai saya, karena saya berkali-kali ngobrol ya, lewat WA saya sampaikan, Bu Darni hati-hatilah. Itu room semua isinya penghujat. Kalau Bu Darni gabung sama CP Haleluya, di room penghujat, seandainya ini diperiksa oleh ya tim cyber Baris Krim Polri, mereka akan mulai dari yang paling gampang dilacak, yaitu Bu Darni. Karena dianggap satu komplotan. Nanti kasihan Bu Darni. Karena Bu Darni jelas mukanya, namanya, bahkan alamat rumah Bu Darni jelas. Saya kasihan dengan Bu Darni. Setelah kita sampaikan, Bu Darni mengerti, dan dia bilang, iyalah, saya kurangilah. Saya kalau ke sana, kalau nyanyi-nyanyi aja. Kalau lagi bahas Islam, saya nggak ikut lah. Saya cabut, gitu kan. Saya mending di room, Dokter Akal, belajar di sini, sama-sama diskusi. Nah, inilah yang saya katakan, kalau ada orang-orang tertentu yang memang bisa tahan nih godaan. Ya, karena Bu Darni mungkin ditawari uang, dia nggak mau. Ya, mungkin ditawari, ini Bu Darni, 1 juta, hujat Islam. Nah, Bu Darni mikir, daripada saya masuk penjara, nanti anak saya nggak bisa lanjut sekolah, mending saya tambal ban, kan gitu. Mending saya jualan ban. Nah, Bu Darni nggak tergoda. Tapi akan ada orang-orang yang tergoda. Dan saya nggak tahu apakah pendeta Budi Asali itu sanggup menahan godaan untuk tidak menghujat agama Islam. Ya, kita nantikan saja. Semoga pendeta Budi Asali sanggup ya untuk tidak berubah menjadi seorang penghujat
seperti Polikardus pada umumnya. Kita tunggu dan kita nantikan, kita dukung aja lah. Kalau mau diskusi santuy nggak apa-apa, kita ladeni. Ya, jadi bagi teman-teman janganlah kalian typing jelek-jelekkan pendeta Budi Asali ataupun menyerang Budi Asali ya, sehingga nanti dia geram, dia marah dan dia berubah menjadi Polikardus juga. Jangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih atas dukungan teman-teman semua yang terus mensupport channel ini, dan jangan lupa diaktifkan lonceng dan share juga supaya teman-teman yang lain tidak ketinggalan dan tahu ada channel ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.